Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Miss Yuni, anak-anakku semuanya kelas 6. Nah, hari ini Miss Yuni akan menyampaikan materi tentang jenis latar cerita fiksi. Kemarin kalian masih banyak jenis latar yang masih kurang betul untuk soal-soal ujian. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum Miss Yuni mulai, ada beberapa pesan untuk kalian. Yang pertama, silahkan dipersiapkan buku tulis kalian dan catat materi dari Miss Yuni berikut ini. Dan jangan lupa like dan subscribe video ini sebagai bukti absen kehadiran kalian. Oke anak-anakku semuanya, sudah paham? Baiklah. Nah, akan kita mulai. Pengertian dari latar atau setting. Masih ingat kalian ya tentang latar atau setting? Nah, latar atau setting adalah salah satu unsur intrinsik yang membangun sebuah cerita. Apa itu? Nah, segala keterangan mengenai tempat, waktu, suasana, dan sosial yang ada dalam cerita tersebut. Nah, ini cerita fiksi. Kalau fiksi itu berarti khayalan, ya. Ya. Untuk jenis latarnya ada berapa? Masih ingat? Ya, ada latar tempat, latar waktu, latar suasana, dan latar sosial. Akan kita bahas satu-satu beserta contohnya. Nah, yang pertama adalah latar tempat. Coba perhatikan. Latar tempat itu berarti menunjukkan suatu tempat atau lokasi terjadinya peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung dalam cerita. Contohnya, ada di pasar, sekolah, rumah, Sleman, kelas, UKS, dan sebagainya. Itu menunjukkan latar tempat. Kemudian, untuk yang kedua ada latar waktu. Nah, latar waktu ini menunjukkan waktu kejadian atau peristiwa dalam sebuah cerita. Contohnya, terjadi pada pagi hari, kemarin, Senin, Januari, 2 tahun, dan sebagainya. Itu merupakan contoh latar yang menunjukkan waktu. Kemudian yang ketiga ada latar suasana. Apakah itu latar suasana? Latar suasana itu menunjukkan suasana atau situasi peristiwa kejadian cerita yang sedang berlangsung. Biasanya mengacu kata sifat. Contohnya, keadaan sedih, gembira, tegang, takut, cemas, khawatir, dan sebagainya. Itu menunjukkan suasana yang terjadi dalam cerita tersebut. Kemudian yang terakhir ada latar sosial. Nah, latar sosial ini biasanya bercerita tentang kehidupan masyarakat atau kesenjangan yang ada dalam masyarakat. Contohnya, kaya, miskin, kerajaan, kota, desa, kaum terpelajar, tempat kumuh, dan sebagainya. Itu menunjukkan latar sosial. Nah, untuk lebih jelasnya akan Miss Yuni beri contoh masing-masing latar agar nanti lebih jelas. Oke, sudah siap alat tulisnya ya? Nah, contoh latar tempat berikut ini. Pak Tono akan berkunjung ke rumah orang tuanya di Gunung Kidul. Beliau mengajak kedua anaknya yang sedang kuliah di Yogyakarta. Ketika dalam perjalanan, mereka melihat ada kecelakaan sebuah bus yang menabrak pembatas jalan. Polisi sudah menangani kecelakaan itu dengan sigap. Nah, latar tempat yang ada dalam cerita ini apa ya kira-kira? Coba di sini sudah ada tanda berbeda warnanya ketika dalam perjalanan. Sedangkan yang dituju adalah Gunung Kidul, berarti perjalanan kemana? Ke Gunung Kidul. Berarti latar tempatnya adalah jalan menuju Gunung Kidul atau perjalanan menuju Gunung Kidul. Nah, itu contoh latar tempat. Sekarang kita ke latar waktu. Coba diperhatikan teks berikut. Ketika matahari sedang malu-malu menampakkan sinarnya, Aisyah segera bersiap-siap berangkat sekolah. Dia mempersiapkan peralatan sekolah dengan cermat. Dia berangkat sekolah dengan menaiki sepeda. Nah, latar waktu di sini apa?
Coba dilihat warna yang berbeda pada paragraf di sini, yaitu ketika matahari sedang malu-malu menampakkan sinarnya. Nah, di sini berarti ketika matahari sedang malu-malu menampakkan sinarnya menunjukkan kapan? Pagi hari. Nah, biasanya latar waktu itu tersirat seperti ini ya. Nama lainnya, sinonimnya. Nah, contohnya juga matahari di atas kepala, berarti siang hari. Hari sudah mulai senja, berarti sore hari. Nah, seperti itu contoh latar waktu. Nah, untuk yang selanjutnya, di sini ada contoh latar suasana. Nah, suasana atau keadaan suatu peristiwa. Contohnya, hari ini Anwar tidak masuk sekolah karena jatuh dari sepeda. Kaki kanannya sakit, tidak bisa untuk berjalan. Teman-teman sekelas Anwar menjenguknya ketika pulang sekolah. Nah, latar suasananya di sini bagaimana? Kalau jatuh dari sepeda berarti latar suasananya peristiwa yang menyedihkan atau sedih. Nah, seperti ini untuk latar suasana. Untuk yang selanjutnya adalah contoh latar sosial. Nah, latar sosial di sini dijelaskan, sang raja mempunyai sifat peduli dengan budi pekerti rakyatnya dan sebagainya. Nah, latar sosialnya bagaimana ini? Jadi sang raja ini peduli, jadi menolong seorang nenek yang miskin. Nenek itu tidak mau menerima imbalan karena atas kejujuran tersebut. Nah, latar sosialnya adalah kepedulian raja dengan rakyat. Jadi hubungan raja dan rakyat. Di sini latar sosial. Nah, seperti itu latar sosialnya. Untuk lebih pahamnya, coba mari kita berlatih agar nanti lebih paham. Nah, biasanya yang keluar seperti ini. Dominasi dari latar yang digunakan dalam paragraf. Apakah tempat, waktu, suasana, atau sosial? Nah, yang sering keluar kan seperti itu. Coba sekarang dilihat. Hari ini pelajar bahasa Indonesia. Sebelum bel berbunyi, anak-anak bermain di halaman sekolah. Ada juga siswa yang membaca buku di perpustakaan. Setelah bel masuk berbunyi, barulah mereka bergegas masuk ruang kelas mengikuti pelajaran. Nah, ada yang mesuni warna lain, warna kuning. Di situ adalah ada beberapa tempat yang disebutkan dalam paragraf. Contohnya di kelas Ani, di halaman sekolah, di perpustakaan, ruang kelas. Nah, yang mendominasi dari latar yang ada di paragraf ini apa? Karena di situ disebutkan banyak tempat kejadian, berarti di sini latar yang mendominasi atau latar yang digunakan dalam paragraf adalah latar tempat. Nah, seperti itu ya. Untuk yang selanjutnya, nah, setiap hari Wati selalu membantu ibunya. Ketika matahari sembura di ufuk timur, Wati sudah mempersiapkan dagangan untuk dijual. Setelah itu Wati biasa ikut berjualan ibunya sampai sore. Seperti itulah kebiasaan Wati setiap hari. Wati sudah terbiasa membantu ibunya berjualan berkeliling kampung. Nah, di sini dijelaskan kegiatan Wati. Jadi dari pagi apa yang dia lakukan, terus kemudian sampai sore apa yang dia lakukan. Nah, di sini berarti yang digunakan apa? Karena ada runtutan kejadian, ada kronologis, berarti yang digunakan adalah latar waktu kegiatan Ani dari pagi sampai sore. Nah, itu yang mendominasi atau yang digunakan dalam paragraf ini adalah latar waktu. Nah, untuk yang selanjutnya itu coba dilihat ini contohnya. Pagi ini Pak Guru sedang mengumpulkan beberapa murid kelas 6 di aula sekolah. Mereka diinterogasi berkaitan dengan kejadian kemarin. Salah satu murid kehilangan uang ketika jam istirahat. Anak-anak yang berada di aula tertunduk semua. Mereka tidak berani menatap Pak Guru. Nah, apakah latar yang digunakan dalam paragraf ini? Coba bisa tebak tidak? Nah, ini kan mereka dalam keadaan tegang, takut untuk menjawab karena kata interogasi, ditanya kejadian kemarin seperti apa. Berarti latar yang digunakan adalah latar suasana, yaitu suasananya bagaimana?
tegang. Nah, itu contoh dari latar suasana atau situasi yang terjadi di paragraf tersebut. Oke, yang terakhir, coba lihat contohnya. Nenek Kebayan hidup sebatang kara di sebuah gubuk yang sudah reot. Semua anaknya sudah hidup di kota dan sudah jarang menengok ibunya. Setiap hari Nenek Kebayan mendapatkan makan dari belas kasihan warga desa. Mereka merasa iba dengan keadaan Nenek Kebayan. Nah, ini latar yang digunakan apa? Jadi nenek ini adalah hidup sebatang kara, berarti ini adalah latar sosial ya. Latar sosial kehidupan dari nenek yang miskin ditandakan oleh apa? Dia menempati sebuah gubuk yang sudah reot dan makannya juga mendapatkan dari para tetangga terdekat. Nah, anak-anakku semuanya, silakan dipelajari lagi. Semoga besok ketika keluar dalam ujian kalian bisa membedakan mana latar waktu, mana latar tempat, mana latar suasana, dan mana latar sosial. Baiklah, semoga kalian tambah paham. Dan Miss Yuni ucapkan terima kasih. Jangan lupa ya untuk cek kehadiran, yaitu dengan like dan subscribe video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.